Haleluya. Syukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya yang besar. Kita boleh ada saat ini menikmati kasih kemurahan Tuhan di hari yang baru. Dan tentunya ada kesempatan baru untuk kita melihat karya Tuhan yang besar yang akan kita lihat di sepanjang hari ini. Yesus kuatku kembali hadir untuk kita bersama-sama mengawali hari ini dengan renungan firman Tuhan tentunya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih-Mu dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami ada sampai saat ini bukan karena kekuatan dan gagah kami, tapi kami percaya semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk kesempatan hari ini kami boleh kembali ada. Dan sebelum kami melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan, mau mendengarkan firman-Mu supaya firman-Mu bertumbuh dalam hidup kami, menuntun kami di sepanjang hari ini, agar kami boleh melihat betapa Tuhan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kami sambut firman-Mu dengan pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia pasal 1 ayat 5 sampai yang ke-7. Firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Puji nama Tuhan. Dari ayat firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, di sini bisa kita melihat dengan jelas bagaimana Allah berfirman kepada Yeremia bahwa Allah sudah menetapkan Yeremia untuk menjadi nabi sebelum Yeremia lahir. Dengan kata lain, Allah sudah memilih dan menetapkan Yeremia untuk suatu tugas yang mulia di mana dia akan menjadi nabi atau abdi Allah untuk melayani Tuhan. Dalam firman-Nya Allah menyatakan bahwa Dia telah mengenal Yeremia dan juga telah menguduskan Yeremia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini menunjukkan dan mengajarkan kita bahwa kedaulatan Allah dan rencana Allah sudah ada sebelum kita dilahirkan. Yang artinya Allah sudah menentukan tujuannya terhadap masing-masing kita yang ada saat ini. Tentunya yang sesuai dengan kasih karunia-Nya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang percaya yang telah menerima penebusan dan keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, tentunya kita tidak lupa bahwa saat kita ada di dalam Kristus, berarti kita adalah murid-murid Kristus. Sebagai murid-murid Kristus, sama seperti Nabi Yeremia, kita juga memiliki tugas pokok dalam kehidupan kita. Matius 28 ayat 19 dan 20 di sana berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, tentunya bukan hal yang mudah bagi kita untuk mengemban tugas yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Sama seperti Nabi Yeremia pada pembacaan kita pada pagi hari ini, kita juga menyadari akan keterbatasan kita. Sehingga itu menjadi suatu alasan yang menyatakan ketidakmampuan kita untuk menerima dan menjalani panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Akan tetapi, Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagai orang percaya yang sudah dipilih Tuhan, kita harus melihat dan memahami akan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Allah tidak hanya sekedar memilih kita, tetapi Dia berjanji akan menyertai kita. Dia mengenal kita sebelum Dia membentuk kita. Artinya Dia tahu segala kekurangan dan kelemahan kita. Itu sebabnya Dia tidak membiarkan kita untuk berjalan sendiri. Dia berjanji untuk menyertai kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan,
terkadang tanpa kita sadari, alasan-alasan yang ada di dalam diri kita membuat kita tidak peka akan suara Tuhan. Karena banyaknya alasan membuat kita keluar dari rancangan Tuhan. Dan karena banyaknya alasan juga membuat kita lemah sehingga kita tidak dapat menikmati kuasa dan janji Allah dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Allah memilih dan memanggil kita untuk keselamatan, untuk kekudusan yang tentunya dalam persekutuan dengan Kristus. Agar apa Bapak Ibu Saudara? Agar kita tidak hidup dalam kegelapan. Akan tetapi kita menjadi utusan-utusan Kristus untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 di sana berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, panggilan Allah dalam kehidupan kita bukan hanya berupa atau sekedar ajakan. Tetapi ada hal yang harus kita mengerti di sini, bahwa panggilan Allah adalah suatu panggilan untuk transformasi hidup dan pelayanan kita. Dia mau kita meneladani kehidupan Yesus yang menderita bagi manusia dan untuk melayani sesama. Saudara terkasih di dalam Tuhan, jangan alasan. Jangan alasan dengan segala kekurangan dan kelemahan kita. Sebab Allah tidak melihat itu di dalam diri kita. Yang Allah tahu dan yang Dia tahu dan yang Dia mau bahwa kita mampu. Dan yang Dia mau bahwa kita mampu dan mau meresponi panggilannya dan tinggal di dalam panggilannya dengan setia. Karena banyak kita melihat ada orang sudah dipanggil Tuhan tetapi dia lari dari panggilan itu. Mazmur pasal 108 ayat 14 di sana mengatakan, "Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita." Seperti halnya dengan Nabi Yeremia, Allah berjanji akan menyertai dia, dan kita melihat di dalam ayatnya yang ke-9 di sana berkata, "Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu." Demikian dengan kita sebagai umat-umat Tuhan yang ada saat ini. Kita percaya saat Tuhan memanggil kehidupan kita, Dia juga yang akan bertanggung jawab untuk kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Allah memanggil dan mengutus kita. Dia juga yang berjanji akan menyertai kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak merespon panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Hal yang luar biasa kalau saya dan saudara ada di dalam panggilan Tuhan untuk kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Sebagai ayat penutup kita di hari ini, mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu sudah ada dalam rancangan Tuhan. Tetaplah ada dalam panggilan Tuhan untuk kita bisa menjadi sama seperti Kristus, untuk memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan kabar keselamatan untuk keselamatan dunia ini. Puji nama Tuhan, ini firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini Kau kembali mengingatkan kami melalui firman-Mu.
bahwa Tuhan, kalau Engkau sudah memanggil kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, ada hal yang luar biasa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami sebagai tanggung jawab untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami. Biarlah kuasa Roh-Mu Tuhan terus menuntun kehidupan kami, untuk kami boleh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sehingga ada banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu melalui kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada saat ini, berkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka, usaha mata pencarian mereka Tuhan berkati. Dan biarlah Tuhan firman Tuhan yang mereka dengar pada saat ini Tuhan, itu boleh menjadi kekuatan bagi mereka, menuntun kehidupan mereka Tuhan, untuk mereka semakin hari, semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Ini doa kami, dan kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.